Halo, hai! Jumpa lagi di video Belajar Bareng Yuk! Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal yang menarik nih, Je, untuk kita semua. Apa itu, Kak? Nah, kita akan membahas tentang apa sih teman yang baik itu. Yuk kita pelajari bersama. Ayo! Nah, Kak, pada dasarnya setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk dekat satu sama lain ya. Maka karena itu, setiap orang itu butuh teman, betul nggak, Kak? Betul banget, Je. Nah, sebenarnya emang teman itu apa sih, Je? Nah, kalau dari yang aku cari nih ya, teman itu adalah orang yang menghabiskan waktu bersama kita, ya kan? Lalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, dan menunjukkan tingkat yang kedekatan yang lebih tinggi dari sekedar kerjasama doang. Oke, nah selain itu, Je, biasanya teman itu adalah orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Misalnya kesamaan pandangan, hobi, ataupun hal-hal lain gitu ya. Nah, walaupun kita memiliki perbedaan, namun biasanya sesama teman itu saling melengkapi satu sama lain. Oh iya, betul. Intinya ada sesuatu yang bikin dia cocok gitu lah ya. Iya, betul. Nah, betul tuh, Kak. Nah, terus udah gitu, ini sih aku mau kasih tahu juga, selain pengertian dari teman, itu penting juga kita tahu nilai-nilai yang ada dalam pertemanan supaya kita bisa tahu kan, jadi teman yang baik itu harus seperti apa dengan tahu nilai yang harusnya ada dalam pertemanan itu. Nah, yang pertama itu jelas harus ada rasa saling percaya, ya kan? Harus ada kejujuran. Lalu harus ada saling menghargai kan, penghargaan kepada teman tuh harus ada. Lalu yang terakhir itu kita juga harus ada rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jangan sepihak doang yang butuh, yang lain nggak butuh, kayak gitu. Jadi pertemanan itu timbal balik kayak gitu. Oke, nah pada dasarnya juga nih, Je, setiap orang itu memang memiliki kebutuhan untuk dekat dan terikat satu sama lain. Nah, konsep keterikatan ini merupakan kebutuhan psikologis dasar manusia. Kenapa bisa begitu? Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, Je. Betul. Nah, karena saling membutuhkan itu ya, jadi penting banget kan buat kita tahu. Maksudnya teman yang baik itu tuh bisa memberi dampak positif apa sih buat kita, kayak gitu. Mungkin Kak Nona bisa sharing ke teman-teman dampak positif yang bisa kita dapatkan ya dari teman yang baik. Oke, dampak positif ya. Kalau secara psikologis, hubungan yang erat dengan teman itu mampu menjadi sumber semangat hidup dan kesehatan mental atau psikologis kita. Nah, ada nih penelitian yang menemukan bahwa persahabatan atau hubungan yang erat antar teman ini mampu meningkatkan kebahagiaan, kegembiraan, dan juga keceriaan, Je. Oh iya, betul-betul. Aku pernah baca juga memang kalau menjalin hubungan positif dengan orang lain itu memang merupakan salah satu sumber kebahagiaan kita. Makanya itu penting bagi kita untuk jadi teman yang baik bagi orang lain. Nah, selain itu juga, Je, penting loh buat kita untuk memiliki teman yang baik juga. Jadi nggak cuma diri kita yang menjadi teman yang baik, namun kita juga penting memiliki teman yang baik. Nah, teman yang baik itu mampu menghindarkan kita dari pikiran-pikiran negatif. Nah, ada juga nih penelitian lagi, Je, yang mengungkapkan bahwa hubungan yang erat antar teman atau persahabatan itu mampu meningkatkan pandangan positif terkait kehidupan. Nah, hubungan yang erat antar teman ini juga mampu membangkitkan rasa dihargai dan kompeten dalam melakukan suatu hal tertentu. Oh, wah gitu ya. Berarti memang dampak positifnya banyak lah ya, Kak ya. Banyak Buat sekali. ketika kita jadi teman yang baik ada dampak positif buat kita. Ketika kita dapat teman yang baik pun ada dampak positif buat kita, ya kan. Nah, itu aku setuju banget. Nah, terus udah gitu nih, dari pembicaraan kita yang tadi, dari pengertian-pengertian nilai dan dampak positif, aku nyimpulin beberapa hal. Maksudnya untuk kita tahu kita udah jadi teman yang baik atau belum, atau orang lain udah jadi teman yang baik atau belum untuk kita, itu yang pertama menurutku harus ada kesetiaan sih. Karena teman yang baik itu ada ketika kita butuhkan, ya kan. Maksudnya enggak sih, bukan ketika kita butuhkan doang. Jadi ketika kita butuhkan atau enggak, dia selalu ada. Nah, jadi setianya di situ, ya kan. Jadi ketika kita butuh teman cerita, dia ada. Ketika kita tidak butuhkan pun dia ada untuk tetap support, hadir lah, kehadirannya selalu ada. Nah, terus yang kedua itu dapat dipercaya. Jadi kan namanya teman pasti kita banyak cerita sama dia, ya kan. Otomatis kita butuh orang yang kita percaya supaya tidak membocorkan rahasia kita, ya kan. Supaya kalau misalnya memang kita butuh bantuan pun kita yakin, kita percaya bahwa dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita percaya bahwa dia itu sayang sama kita, jadi dia mau yang terbaik buat kita. Nah, jadi perlu juga nih kepercayaan, ya kan. Nah, yang ketiga itu perlunya adanya support support atau dukungan buat kita. Jadi teman yang baik adalah teman yang suportif. Suportif di sini ya itu tadi, mendukung kita dalam segala hal ketika kita memutuskan
ingin melakukan A, dia mendukung kita, mensupport kita, kita butuh bantuan apa dia berikan, dia semangatin kita kayak gitu kan. Dan support yang di sini yang paling penting adalah ketika kita melakukan sesuatu yang salah, dia bukan support yang semata-mata iyain semua hal yang kita lakukan, tapi ketika kita melakukan hal yang salah pun dia bisa menasehati kita. Karena tadi itu ya, dia mau yang terbaik buat kita. Jadi dia tetap mendukung kita, tapi dia tidak mendukung kita dalam hal berbuat hal yang negatif atau yang salah. Jadi dia tidak akan membiarkan kita terjerumus ke jurang lah kayak gitu. Jadi bukan berarti kalau teman menentang kita berarti dia tidak support sama kita, justru karena dia peduli. Jadi dia mensupport kita untuk hal-hal yang positif kayak gitu. Berarti teman yang baik itu adalah teman yang benar-benar bisa mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Nggak cuma kita, tapi sama-sama untuk berkembang menjadi lebih baik mungkin betul, ya, Jay. Betul itu. Nah, aku juga menyimpulkan nih, Jay, teman yang baik itu juga adalah sebagai pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik dapat dilakukan dengan cara hadir sepenuhnya ketika teman kita itu sedang curhat, dengan cara melakukan kontak mata ketika dia sedang bercerita, tidak menjelek pembicaraan dan tidak menghakimi perasaannya. Nah, biasanya tuh kan ya, ketika teman kita curhat, kita itu usahakan untuk tidak fokus terhadap hal-hal lain, misalnya main HP ataupun lihat hal-hal di sekitar kita gitu ya. Walaupun kita tidak mampu membantunya dengan memberikan solusi, namun ketika kita mendengarkan saja atau fokus sepenuhnya dengan dia itu akan merasa lebih lega dan meringankan bebannya gitu. Nah, selain itu juga tuh, J, kalau teman kita itu berani untuk menceritakan masalahnya, itu artinya bahwa teman kita itu percaya terhadap kita gitu. Nah, kita bisa membalas kepercayaan itu dengan caranya seperti apa sih? Caranya itu dengan tidak menceritakan masalah yang dia cerita seperti itu. Nah, selain itu juga dapat diandalkan. Nah, artinya adalah teman yang baik itu adalah teman yang bisa diandalkan. Jadi ketika dia merasa butuh gitu ya, kita itu bisa membela dia gitu ya ketika ia butuhkan. Namun bukan berarti dengan kita mengorbankan diri kita sendiri. Jika kita memang merasa kita tidak bisa membela atau membantunya, akan lebih baik kita jujur sama dia kalau kita tidak bisa memberikan solusi gitu. Itu akan lebih baik dan lebih membantu teman kita seperti itu. Betul. Berarti kan memang teman yang baik itu ya bisa menghargai ya, termasuk ketika tadi kakak bilang yang mendengarkan itu mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadi fokus ke dia, bukan fokus dengan hal lain, supaya dia merasa dihargai, dia merasa nyaman, dia merasa didengarkan kayak gitu. Termasuk kita juga harus transparan ya kan. Tadi kan nilai pertemanan memang ada kejujuran. Jadi kalau memang kita nggak bisa ya jangan sok-sok bisa, tapi ujung-ujung sama-sama berdampak buruk buat kita ya kan, karena menutup-nutupi ketidakmampuan kita. Jadi memang transparansi penting juga ya untuk menjadi teman yang baik gitu ya kan. Iya, betul sekali, C. Nah, teman-teman, jadi kita semua sudah tahu ya ciri-ciri teman yang baik dan dampak positif kalau kita mempunyai hubungan yang baik antar teman itu seperti apa. Jadi mari kita semua di sini untuk berusaha untuk menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita semuanya. Betul. Nah, sekian teman-teman video belajar bareng kali ini. Semoga apa yang kami sharingkan pada video ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya, terutama gimana supaya kita bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain ya kan, gimana kita bisa menjalin relasi yang positif dengan orang lain supaya kita sama-sama bertumbuh bersama itu tadi ya Kak ya. Nah, jadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe channel ini, dan juga komentar juga boleh. Kalau ada pertanyaan juga boleh ya Kak ya, tulis di kolom komentar. Nah, yang paling penting nih jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.